sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa khususan ila ruh Sayyid Abdullah bin Tahir Ba'alawi wa ila ruh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Asy-Syafi'i anna Allah yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa bi ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah thumma ila jami'i arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi wa min ma'asil yadaini al-qatlu, ya, halaman 123. Dan di antara maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan yaitu adalah al-qatlu, maksudnya ay qatlun nafsil muharramah, yaitu pembunuhan, ya. Maksudnya apa? Melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang dimuliakan, ya, terhadap jiwa yang dimuliakan. Sebab yang dimuliakan. Ada sebab yang boleh seseorang itu membunuh orang lain. Misalnya dikarenakan apa? Misalkan dikarenakan dia sebagai algojo umpamanya, ya. Dia tukang eksekusi. Nah, mengeksekusi itu tidaklah dia melakukan dosa karena memang tugas dia mengeksekusi, ya. Yang hukuman mati itu terdakwa mati. Oh, kamu bunuh orang kau. Berarti Anda harus juga dihukum mati. Kalau begitu siapa yang mau jadi algojo, ya kan? Setelah aku jadi algojo, aku nih yang mati nih, katanya kan begitu. Maka dari itu, perbuatan membunuh seperti itu tidak merupakan kemaksiatan, ya. Wal qatlu di sini membunuh, ya. Wa fihil kaffaratu mutlaqan. Dan pada pembunuhan itu wafihi ay wafil qatli, gitu takdirnya, ya. Wafil qatli, pada pembunuhan itu al kaffaratu mutlaqan. Al kaffaratu mubtada muakhar namanya. Ada kafarah mutlaqan secara mutlak. Ada kafarahnya. Apa itu kafarahnya? Wahia, ya. Oh, disebutkan di sini. Sebelum sampai ke situ, disebutkan sama Syekh Nawawi Banten, sawaun kanal qatlu amdan au shibha amdin au khata'an. Nanti, ya. Wa sawaun kana bi mubasyaratin au bi tasabbubin ka syahadati zurin masalan au bi syartin, ya, ka hafril bi'ri udwanan masalan, ya. Sama ada pembunuhannya itu sengaja, ya, atau nanti semi sengaja, atau pembunuhan karena tersalah, atau pembunuhan karena tersalah.
Kalau sengaja itu bagaimana pembunuhan sengaja? Ya, pembunuhan sengaja dia punya niat melakukan pembunuhan, pemukulan, kalau sekarang penembakan, ya, penikaman dan segala macamnya sehingga orang tersebut mati. Dan alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh. Ya, benda tajam lah. Ketika itu dilakukan seseorang, berarti dia melakukan namanya di dalam hukum Islam namanya itu qatlu amdin, membunuh secara sengaja. Atau dia tadi syibha amdin, ya, semi sengaja. Tahu semi sengaja? Kalau semi sengaja dia membunuh orang lain, tapi dengan alat yang biasa, alat itu tidak bisa, pada adatnya tidak bisa membuat orang mati. Ya, misal macam mana? Pakai tongkat begitu, entah cemana lah, entah tongkat yang nggak begitu besar, dipukulkannya orang mati. Begitu, dipukulkannya orang mati. Ya, bunuh nggak nih? Siapa yang bunuh? Kau tadi yang bunuh. Itu namanya pembunuhan semi sengaja. Ya, pembunuhan semi sengaja. Oke. Kalau pakai virus tuh cuman itu ya, bunuh pakai virus. Kalau virus itu kan pada adatnya kalau virus yang jahat mematikan itu ya kan? Mematikan itu sengaja itu. Virus itu kan luar biasa. Kulit pisang. Nggak tahu orang yang tadi lepuk kan ya pakai kulit pisang, tak mana mati. Iya. Kemudian yang terakhir adalah pembunuhannya khotoan, karena tersalah. Misalkan dia mau, kalau disebutkan di dalam kitab-kitab ulama kita dulu, misalnya seseorang berburu nih, berburu, ya kan? Setelah seseorang itu berburu, maksudnya mau memburu, kita katakanlah apa, rusa misalnya, pakai busur. Kalau di kitab itu pakai busur. Ternyata busurnya meleset, bukan kena siapa tadi? Si orang. Kena si binatang, tapi kena kepada manusia sehingga manusia tadi mati. Itu namanya pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah. Aduh, maksud aku nggak betul-betul tapi ya. Bukan direkayasa. Maka tiga-tiga ini nanti ada kafarahnya. Ya, ada kafarahnya. Oke, baik. Kemudian misalkan ada juga orang seperti dia itu mau dia membunuhnya itu dengan pakai syarat, misalkan gini. Pandai dia macam tadi lah dibuatnya kayak perangkap begitu Bapak Ibu. Dia punya permusuhan sama misalkan kubu sebelah atau ada seseorang, dibuatnya trap gitu. Trap apa? Jebakan begitu kan? Rupanya dengan jebakan itu akhirnya orang masuk ke situ mati. Itu nanti bisa ada kafarahnya. Kemudian sawaun kanal qatil sobiyan, sama aja keadaan si pembunuh itu sobiyan, masih anak kecil, au majnunan, atau orang gila. Kalau di kita orang gila macam mana? Nggak kena hukum dia kan? Anak kecil, perlindungan anak, ya kan? Ada hukumannya. Au raqiqon, atau budak. Au muahidan, atau kafir muahid. Au syarikan, atau orang musyrik. Au murtadan, atau orang murtad. Au ghairu zalik, atau yang selain daripada itu. Ya, selain daripada itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kafarahnya tadi? Kita singkat aja. Apa kafarahnya tadi? Wahia, kafarahnya adalah yang pertama itqu raqabatin mu'minatin salimatin. Kafarahnya yaitu memerdekakan budak perempuan
yang beriman. Satu. Ya. Memerdekakan budak yang beriman. Salimatin, yang sehat. Ya. Maksudnya yang sehat dari aib-aib yang bisa menyulitkan dia dalam bekerja. Nah, itu berarti sehat dia. Oke. Kemudian fa'in ajaza, kalau dia tidak mampu itu, ya, tidak mampu, mana tadi? Shoma syahraini mutatabi'aini, maka dia harus berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, syaratnya berturut-turut. Wa fi 'amdihi, dan pada pembunuhan yang disebabkan sengaja. Tadi kan kita sebutkan kan, pembunuhan ada 3, sengaja, semi sengaja, kemudian tersalah, khoto. Dan pada pembunuhan yang dilakukan secara amdun, secara sengaja, apa itu hukumannya? Al-qisasu. Qisas. Ini baru betul namanya Bapak Ibu, qisas. Qisas itu apa? Membunuh, apa namanya? Memberi balasan secara setimpal. Nyawa dengan nyawa. Nah, itu qisas. Kalau yang kemarin apa namanya? Potong tangan? Had. Hudud. Ya. Hudud atau had. Jangan salah lagi kita ya. Nah, kalau ada orang salah kita luruskan Bapak Ibu. Nengok video. Ya ada orang tangannya diarap. Dia apa orang tuh? Dikisos orang tuh. Salah Bu. Bukan namanya qisas. Kalau potong tangan itu namanya had atau hudud. Allah sama aja itu beda. Kalau qisas dia hukuman setimpal. Nyawa dengan nyawa, gigi dengan gigi, ya. Jari dengan jari dan seterusnya. Kalau misalkan hudud katanya, oh itu hudud hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis hukuman bagi pelanggarnya dan berapa kalinya pun diterapkan. Jelas hukumannya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jadi bagi orang yang membunuh secara sengaja Bapak Ibu, wajib diqisas. Wajib diqisas. Kira-kira kalau udah seperti ini ya kan, berani nggak orang bunuh? Nggak berani kan? Sekarang mudah-mudahan aja orang membunuh orang lain. Udah menghilangkan jejak, dimutilasinya, ya kan? Campakkannya ke inilah, beginilah, dan seterusnya. Mudah-mudah kali. Berapa hukumannya? Sekian. Nanti dijalani separuh, dapat mungkin ada semacam sebentar ya. Allahu Akbar.
Kita lanjutkan. Wa fi 'amdihil qisas, dan pada pembunuhan yang sengaja itu wajib atasnya qisas. Illa in afa anhu. In afa anhu. Kecuali jika dimaafkan daripada qisas tersebut. Kecuali jika afa, memaafkan. Siapa yang memaafkan? Orang yang berhak atas itu. Siapa itu? Keluarga korban. Ya. Biasanya istilahnya keluarga korban itu aqilah namanya ya. Aqilah. Baik. Memaafkan si pelaku. Memaafkan si pelaku. Ya. Alat diyati, terhadap diat tadi. Ya. Terhadap diat. Apa itu diat? Diat itu adalah, kita katakan uang tebusan lah kita bilang. Ya, diat itu boleh kita katakan seperti uang tebusan. Ya. Au majanan, atau boleh juga misalkan gratis. Misalkan gratis. Majanan itu free, ya kan? Majanan, free. Baik. Bagaimana ketentuannya? Bagaimana ketentuannya? Ini cerita jinayat nih ya. Wa fil khoto'i. Kemudian wa fil khoto'i, dan pada pembunuhan khoto' yang tersalah, ya. Pembunuhan yang tersalah yang tadi kita sebutkan, misalkan juga tadi lupa tadi menyampaikannya. Misalkan yang juga termasuk tersalah ini adalah dia dijatuhkannya. Ia tergelincir jatuh, lalu terjatuh di atas orang lain. Paham Bapak Ibu? Tergelincir, entah cemana jatuh gitu kan dari atas. Kena orang lain di bawah, mati yang ditimpanya. Nah, itu juga namanya pembunuhan tersalah. Ya cemana aku jatuh, kata dia, kan begitu. Tertimpa orang, mana tahu aku cemana lah nih, kata dia. Kan begitu. Nah, misalkan kalau begitu contohnya mungkin dia mau tabrakan, ya kan. Senggol orang. Entah cemana dia pun jatuh ke pinggir. Ban kereta dia tadi ngantem perut orang begini. Kejadian begitu kan. Cemana? Kau yang bunuh dia tadi kan? Itu namanya pembunuhan ini cerita berdosa enggaknya ini, ya kan? Cemana tersalah. Tapi tetap dia nanti ada sesuatu yang harus dilakukan. Wasyabahihi, dan sembah, ya kan? Mau dimaafkan keluarga udahlah. Boleh kau tidak dihukum kisos, kata keluarga. Tapi bayar denda, diat sama kami. Nah gitu. Berapa diatnya nanti disebutkan. Biasanya 100 ekor unta itu. Udah gini aja lah. Kami pun taunya memang agak bandalnya keluarga kami nih. Kau pun terlewat kali, kau bunuh lah. Udah gak usah kau dibunuh. Jadi gimana caranya? Udah bayar aja diat. Atau boleh jadi dimaafkan langsung sama keluarganya. Udahlah. Ada mediasi. Biasanya dia kontan bunuh. Besok bunuh mati. Enggak kontan. Dalam hukum Islam tetap ada pihak-pihak yang diutus untuk bermediasi. Nggak sembarangan itu dalam hukum Islam juga. Dan yang membunuh bukan orang. Orang tuh maksud dalam orang tuh orang umum. Kau bunuh orang, gue ya kisos bunuh. Oh nggak gitu. Yang membunuhnya tetap pada putusan pengadilan. Pada putusan pengadilan. Bukan sembarang-sembarangan kita membunuhnya. Kalau kita membunuhnya, kita pun berdosa. Ya, kenapa? Kita nggak punya wewenang di bidang itu. Kita nggak punya wewenang. Daripada di sini nggak ada ditegakkan hukum Islam, udah aku aja yang bunuhkan biar selesai. Oh enggak, kau salah kau itu. Nah, begitu ya. Oke, ditangkap dia diasingkan dulu. Beberapa saat tetap diutus sama hakim, sama pemerintahan untuk mediasi sama keluarga.
Cemana Bu, begini. Tentunya yang si pembunuh tadi juga tetap dibina ya. Agar dia betul-betul sadar dengan kesalahan dia. Bina, belum dimaafkan, nanti datang lagi. Sampai beberapa masa, kalau memang sudah mereka betul-betul tidak memaafkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali langsung di qisas. Bukan sebentar itu prosesnya ya Bapak Ibu. Atau setelah didatangi proses mediasi, ternyata akhirnya keluarga pun lunak. Kata keluarga apa? Udahlah, bayar diat aja dia sama kami. Atau ya udahlah, kami maafkanlah dia. Udahlah, nggak usah lah dia apa-apa, gratis, nggak ada bayar apa-apa. Boleh, itu tadi yang sengaja. Kalau yang pembunuh tersalah atau semi sengaja, nggak dikisos. Tapi apa? Wahia ad-diyat. Diat itu apa? Bayar diat aja. Bayar tebusan aja. Berapa itu nanti diatnya? Diatnya adalah mi'atun minal ibili. 100 ekor unta. Nanti dijelaskan di dalam kajian fikih banyak. 30 unta itu apa aja, yang jenis ini sekian, ini sekian. Sebutkan panjang kali kalau kita bahas ya. Minal ibili, ya, minal ibili, daripada unta. Fiz zakaril hurril muslimi. Fiz zakaril hurril muslimi. Disebabkan karena membunuh seseorang laki-laki merdeka yang beragama Islam. 100. Kemudian wanisfuha fil unsa al-hurratil muslimati. Ya. Dan setengahnya, berapa setengahnya? 50. Fil unsa, bagi seorang perempuan. Al-hurrah, yang merdeka. Al-muslimah, yang muslimah. Paham Bapak Ibu? Kalau yang dibunuh tadi laki-laki 100. Kalau yang dibunuh tadi perempuan 50. Apa kata ibu-ibu? Nggak adil ini. Gitu. Iya Bu, nggak adil. Apalah sebabnya? Coba apalah sebabnya? Biasanya kalau yang dibunuh tuh laki-laki, pasti dia punya tanggung jawab. Paham Bapak Ibu? Dia punya keluarga, dia punya istri yang harus dinafkahi, dia punya anak-anak yatim, dia punya mungkin orang tua yang sedang berada pada tanggungan dia. Dia dibunuh. Gimana ini? Kacau ini, kan begitu? Jadi untuk itu dikasihlah 100 ekor unta. Seolah-olah ini kalian gunakan ini. Kan pemberian itu kan ini. Untuk keluarga, udahlah. Kalian gunakan ini sebaik-baiknya untuk bekal kalian hidup. Tapi kalau perempuan, biasanya ada yang menanggung, ya kan? 50 dikasih untuk keluarganya. 50. Kalau untuk lakinya modal lah dia itu ya. Modal buat buka cabang baru lah dia itu ya. Enggak, tapi diserahkan kepada keluarganya begitu ya. Baik. Wa takhtalifu sifatud diyat bihasabil qatli. Dan berbeda-beda sifat dari diat itu tadi sesuai dengan pembunuhannya. Maksudnya apa? Itu tadi, kalau misalkan yang sengaja nanti ada 30 ekornya unta betina umur sekian, ada nanti unta betina umur sekian, ada yang untanya sedang hamil, yang seperti itu. Ada ketentuannya, ya. Ada ketentuannya. Saya nggak hafal juga soalnya tuh. Ya kan? Ketentuannya tuh bingung kita. Apalagi kayak zakat kan. Begini bintu labun, ini lu nggak hafal-hafal kita. Harus nengok rumus juga, ya kan? Baik. Kemudian apa lagi? Wa minha dan di antara maksiat tangan di antara maksiat tangan adalah selesai tadi membunuh ya. Yang berikutnya
Wa minha ad-darbu bighairi haqqin. Ad-darbu bighairi haqqin. Yakni memukul tanpa hak. Ya. Memukul orang lain tanpa hak. Memukul orang lain tanpa hak. Nah, itu maksiat, itu ditepuknya orang. Ya kan? Pukulnya orang. Wap 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 wap. Begitu kan? Nah, itu maksiat lah tangannya, berdosa lah itu, ya kan? Berdosa. Kecuali misalkan pukulannya itu untuk mendidik. Ya, mendidik itu ya pelan aja. Misalkan gimana ya? Misalkan, kalaupun misalkan disebutkan mukul itu dia misalkan di betis itu pun nggak kuat. Gini aja. Nah, ginilah dia mukul Bapak Ibu. Misalkan ini. Ah, pukulnya gini aja. Sakit nggak tuh? Ah, gini aja mukulnya di betis. Sakit nggak? Kayaknya nggak sakit. Tapi kok udah gini, oh, pakai full power dia, ya kan? Kalau kita main game dulu dia full power itu nariknya. Pop, nah gitu kan? Oke. Wa akhdhur rishwah atau rashwah. Wa akhdhur rishwah atau wa akhdhur rashwah. Apa itu? Dan mengambil sogokan. Au i'ta'uha, dan memberikannya. Bagaimana ilustrasinya? Misalkan seseorang memberikannya kepada hakim atau selainnya agar hakim memutuskan hukum yang menguntungkan bagi misalkan si pemberi. Rashwah, kalau orang Malaysia bilangnya rashwah, ya. Kemudian apa lagi? Wa ihraqul hayawan. Wa ihraqul hayawan, dan membakar hewan-hewan. Kazzarri bin nar, seperti misalkan apa? Semut kecil dengan api. Nah, bakar semut dengan api. Illa, kecuali idza adza, bila menyakiti atau mengganggu. Maksudnya kecuali binatang itu mengganggu. Ya. Wa ta'ayyana tariqan fid daf'i, dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya kecuali dengan membakarnya. Kecuali dengan apa? Misalkan dengan membakarnya. Baik. Makanya nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara orang-orang yang juga mengatakan bahwasannya raket nyamuk itu tidak masalah dia, ya. Nah, begitu ya. Kemudian apalagi di antara maksiat tangan? Wal muslatu bil hayawani. Wal muslatu bil hayawani. Wal muslatu bil hayawan, menyiksa hewan. Menyiksa hewan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal muslata," hati-hati kalian dengan penyiksaan terhadap hewan. Walau bil kalbil aqur, walaupun kepada anjing gila. Anjing galak, ya. Nah, jadi kalau kita mau membunuh hewan, masuk angin nih. Kalau kita mau membunuh hewan, bunuh langsung, tapi jangan disiksa, ya kan? Bunuh tikus sudah dapat diperangkap. Cuman tuh, nih yang pekal ini tikus nih. Masukkan ke paret dulu. Cengap, angkat. Cengap, angkat. Habis itu gimana? Masukkan lagi. Cengap, angkat. Sampai akhirnya litak tikus tadi, mati tikus tadi, ya kan? Boleh? Nah, boleh. Apa namanya? Muslah. Muslah itu apa? Menyiksa. Nggak boleh nyiksa. Apalagi dapatnya hewan entah apa, misalkan dapat cicak entah apa, putuskannya ekornya dulu, tangannya dulu, ya kan? Begini hewan tadi. Kemudian akhirnya terakhir sampai dia mati. Nah,
Boleh ya. Kalau membunuh, boleh dibunuh langsung. Tapi tidak boleh disiksa. Menyiksa hewan enggak boleh, apalagi menyiksa manusia. Wala'bu bin nardi. Kemudian permainan dadu. Karena biasanya permainan dadu ini digunakan untuk perjudian. Ya. Perjudian. Kemudian apalagi misalkan wattabi bin nardi wattabu wal muslatu bil hayawan wal la'bu bin nardi wattabu. Bukan wattabi itu, wattabu itu ya. Bin nardi wattabu. Dan permainan at-top. At-top ini apa ini? At-top itu wahwa akhsyabun kathiratun arba'atun fa aksar. Tuluha wa urduha ala qadril asabi wa yunqashu janibaha wa turma 'alal ardi. Karena saya enggak tahu sintir. Sintir itu main apa tuh, Bapak Ibu? Saya enggak tahu sintir itu permainan apa itu sintir ya. Top apa itu? Itu permainan dengan menggunakan kayu, akhsyab katsiroh, kayunya banyak. Arba'atun, berjumlah 4 atau lebih. Panjang kayu itu dan lebarnya seukuran jari jemari. Dan kayu itu diukir kedua sisinya dan dilemparkan ke atas tanah. Wallahu a'lam. Main sintir di sini diterjemahkan. Enggak tahu kita main sintir apa ya. Kemudian apa lagi? Wa kullu ma fihi qimarun. Dan setiap permainan yang di dalamnya mengandung unsur perjudian. Hatta la'bus sibyan. Sampai-sampai hatta la'bus sibyan atau la'bus sibyan. Hatta la'bus sibyan bil jauzi. Walaupun permainan anak-anak dengan al-jauz, yang menggunakan kemiri, wal ki'ab dan ki'ab, yaitu permainan dengan kuku kaki domba. Enggak tahu kita cemana permainan ini ya. Cemana maksud permainan, enggak dapat saya memang. Cemana permainan jauz itu. Kalau di dalam disebutkan yang dimaksud dengan al-jauz adalah kurma kering yang dapat dimakan atau buah kelapa, yaitu buah pohon nyur. Wa kadzal la'bu bibidid dajadil matbukhi wal iwazzi. Dan begitu pula permainan dengan telur ayam betina yang direbus dan telur angsa. Enggak tahu kita maksudnya. Wallahu a'lam ya Bapak Ibu ya. Kita cemana maksud permainan jauz tadi dan ki'ab. Ya. Wallahu a'lam. Nama permainan orang Arab itu kan. Apa ubahnya orang Arab? Coba tanya orang Arab. Pecah piring. Kasrus sahni ya kan? Hah? Maka suruh sohni. Apa pecah piring? Pecah piring. Ada tahu orang tuh pecah piring ya kan? Ada tahu orang tuh pecah piring. Main apa yang dempet kita? Wallahu a'lam ya kan? Yang lain-lain. Ini permainan orang itu wallahu a'lam. Jadi kita cari nanti sama-sama di YouTube ini. Lupa mencarinya di YouTube ya. Dan apa lagi? Wal la'bu. Allah bisa habis hari ini. Wal la'bu bi alatil lahwil muharramah. Ya, ini seperti yang kemarin ini alat musik ya. Ada perbedaan di situ. Wala'bu bi alatil lahwi al muharramati katunburi warrababi wal mirmazi wal autari. Kemudian bermain dengan alatul lahwi. Alatul lahwi ini alat yang melalaikan. Alat-alat yang melalaikan. Ya, kemudian dia diharamkan. Katunbur. Seperti misalnya tunbur, sejenis biola. Ya. Warrababi dan rebab. Rebab. Wal mizmar dan trompet. Ya, suling atau trompet. Wal autar
dan siter atau kecapi. Sekarang dia musik dakwah itu tadi di awal kadang biola sikit ya kan? Alatul lahwi. Makanya nanti kenapa biola haram? Nah, itu tadi ilatnya karena dia itu lahwun, dapat membuat seseorang itu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kaitkan sebenarnya alatul lahwi itu banyak lah. Handphone aja bisa jadi alatul lahwi. Bisa nggak handphone dari alatul lahwi? Haram nggak handphone? Ya tengok penggunanya. Kalau memang kan gara-gara HP ini dia terus main, terus media sosial, terus dengan kerjaan, terus dengan bisnis, ini terus. Sehingga lalai dia daripada tugas-tugas kewajiban secara agama, maka ini haram. Ya. Berani Bapak Ibu ngaramkan handphone? Enggak berani kita ya. Berani kalau berani ya mantap lah pakai HP ya. Modal bunyi-bunyi itu aja ya kan. Bisa dia SMS, bisa dia nelpon. Itu pun ada musiknya. Cobalah dulu. Ada nggak musiknya? Ada manggil orang kan? Ini haram nih, haram. Begitu ya. Jadi gimana lah itu Bapak Ibu? Kita nada dering kita. Tentunya musik. Cuman itu haram. Makanya nanti ada permasalahan di situ ya. Sekarang untuk apa? Seperti kaji kita yang lalu, musiknya ini untuk apa? Ketika itu memang betul-betul digunakan menambah kesyahduan ya, menambah kesyahduan orang betul-betul ketika itu jadi teringat begitu, maka tidak dia jadi haram ya. Tapi kalau gara-gara itu terus dia main orkes, tinggal asarnya, tinggal yang lainnya, tinggal kewajiban yang lain, maka tentu dia jadi haram. Baik. Kemudian walamsul ajnabiyah. Kemudian menyentuh perempuan ajnabi yang bukan mahram, yang asing bagi dia, amdan, secara sengaja, bi ghairi hailin, tanpa ada penghalang, ya, tanpa ada penghalang, au bihi, atau dengannya, atau dia punya penghalang, tapi bisyahwatin, dengan mohon maaf bersyahwat, menyentuh perempuan, ya kan? Menyentuh perempuan bukan mahram, berdosa, kecuali pakai penghalang. Kalau pakai penghalang hail, tetap juga dia bersyahwat, hukumnya tetap berdosa. Walau ma'a jinsin, adiknya dia pakai syahwat, sama apa namanya, bukcinya, tulan sama, kan ada orang begitu kan Bapak Ibu, sama dia hamil omaknya sama anaknya, ya kan? Emaknya mungkin mengandung anak yang kelima, si anaknya pertama tadi cepat pula nikah, ya, si sama-sama ngandung. Malahan bisa jadi duluan anaknya melahirkan, baru emaknya melahirkan. Anaknya tadi dapat laki-laki, emaknya dapat perempuan. Udah besar sama orang nih, pakai syahwat dipegangnya ibunya tadi, itu juga hukumnya haram ya. Kemudian nanti ada juga nanti apa namanya, ada permasalahan di sini. Wa taswirul hayawan, dan menggambar binatang. Menurut ijtima ulama, gambar yang diharamkan itu ialah gambar yang mempunyai bayang-bayang, yakni yang berbentuk. Itulah kayak macam patung-patung seperti itu ya. Bukan yang tertulis di atas kertas dan sebagainya. Kayak dimensi, buat patung begitu kan, atau lagi seperti patung begitu ya. Kemudian apa lagi? Wa man'uz zakati, dan menahan zakat, ya, menahan zakat. Menahan zakat ini maksudnya dia tidak mau untuk membayar zakat, padahal dia mampu, padahal dia sudah wajib untuk seandainya dia mengeluarkan zakat tersebut, ya. Au ba'dhiha, atau sebahagiannya, ya.
atau sebahagiannya. Walau qalilan jiddan, ataupun walaupun sedikit aja. Mau dia nggak bayar semuanya atau nggak bayar sedikit, misalnya banyak kali duit dia, wajiblah kira-kira harta yang dikeluarkan itu misalkan berapa? Contoh 25 juta contohnya zakatnya. Sayang kali aku 25 juta nih zakat aku nih, kan 2,5%, 5 juta. Udahlah, kalau begitu aku zakat. Aku nggak mau zakat, itu namanya menahan semuanya, berdosa. Atau sedikit ditahannya, udahlah 20 juta aja aku kasih, kan yang penting aku udah zakat. Nah begitu ya. Nah itu pun juga berdosa. Terus kemudian ba'dal wujub wat tamakkun, sama tadi, setelah dia terkena kewajiban dan ada kesempatan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Wa ikhraju ma la yujzi, mengeluarkan zakat dengan harta yang tidak mencukupi sebab nilainya lebih rendah daripada harta zakat tadi. Au i'ta'uha, atau memberikannya man la yastahiquha, kepada yang bukan mustahik zakat. Karena zakat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang berhak menerima. Itu yang 8 itu ya. Fakir, miskin, dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Wa man'ul ajiri ujratahu, dan tidak memberikan upah kepada pekerja, dan tidak memberikan upah kepada pekerja. Udah kerja orang tadi tapi tidak dikasih upahnya. Tidak dikasih upahnya, tidak dikasih gajinya. Begitu ya. Maka hukumnya penahanan itu hukumnya berdosa. Wa man'ul muttarri, dan menghalangi orang yang sangat butuh akan sesuatu mayasudduhu, sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya. Misalnya yakni yang ia dapat yumsiku bihi quwwatahu, yang ia dapat untuk merengkuh kekuatannya, wa yahfazuha, dan dapat memelihara kekuatannya daripada makanan. Ya, menahan harta yang sangat dibutuhkan oleh orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Wa adamu inqazi ghariqin, dan tidak menyelamatkan seseorang yang tenggelam min ghairi udhrin, dengan tanpa alasan yang tepat. Fihima, atau benar mengenai kedua perkara tersebut. Maksudnya apa? Ketika ada nampak orang tenggelam, itu untuk dia itu wajib dia nolongnya. Ya, wajib dia untuk menolongnya. Bagaimana? Adalah upaya yang dia lakukan. Kalau dia diam-diam aja nggak ada upaya yang bisa dia lakukan, dia berdosa itu dia. Misalkan bagaimana? Walaupun misalkan apa diambilnya nih, aduh aku nggak pandai berhenti, mati dua-dua kami nih, kata dia. Apa ini yang tadi campakkannya tali, atau dia segera panggil orang, tolong Pak, ini ada. Begitu kan? Jadi dia tidak berdosa. Bukan orang tenggelam. Tenggelam, cepat, mati orang tadi. Sekarang gitu. Kemarin saya lewat Bapak Ibu sore-sore, titip papan. Sore, nggak tahu macet kali. Apalah yang macet kali ini? Ada kebakaran. Besi bu orang belok. Ngapain? Gini aja live streaming. Telah terjadi kebakaran. Ya Allah, semua sibuk streaming. Mungkin susah aja ya kan? Begitulah sekarang ini. Semua betul. Saya lihat, ya Allah, orang ini kita pikirkan, waduh, di atas penderitaan orang lain dia mau pamer, ya kan? Mau dia eksis. Gini semua, tengok tuh. Semua biar rata-rata. Ya Allah. Yang anak-anaknya dorong, kebakaran. Nah, anak-anaknya nengok-nengok aja ya kan. Yang bantu sedikit, yang ramein banyak gitu ya. Jadi ditolong. Baik. Kemudian apalagi wa kitabatu
ma yahrumun nutqu bihi dan menulis hal yang haram untuk mengucapkannya. Ya. Apa misalkan yang diharamkan untuk mengucapkan, ya ditulis-tulisnya, entah cakap-cakap kotor ditulis-tulisnya, enggak boleh ya. Sebab bahasa tulis itu menunjukkan gambaran lisan. Ya, gambaran lisan. Kemudian apa lagi? Wal khiyanatu, dan berkhianat. Wahia diddun nasihah, yaitu lawan daripada nasihat. Fatashmulul af'al wal aqwal wal ahwal. Ya. Maka mencakup dengan perbuatan, dengan ucapan, maupun dengan tingkah laku.